Oke, minggu ini kita akan membahas pengorganisasian. Minggu lalu kita telah membahas tentang komunikasi, minggu lalunya lagi organisasi, minggu lalunya lagi fungsi organisasi, perencanaan, dan lain sebagainya. Nah, minggu ini, minggu materi ke-8 akan membahas tentang pengorganisasian. Nah, pengorganisasian dan struktur organisasi, pembahasan materinya akan dibagi 3, yaitu pengertian pengorganisasian, struktur organisasi, dan bagan organisasi formal. Oke, apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian berasal dari kata organisasi yang memiliki pengertian umum, yaitu suatu lembaga atau suatu kelompok seperti intra, kemudian organisasi mahasiswa, organisasi perusahaan, rumah sakit, atau kumpulan orang yang suka berolahraga. Pengertian yang kedua yaitu proses pengorganisasian sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Dapat disederhanakan bahwa organisasi adalah suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Misal Anda adalah seorang atlet, kemudian Anda dan teman-teman Anda ingin membuat tim sehingga tim tersebut bisa menang. Berarti kumpulan orang berolahraga tersebut adalah sebuah organisasi. Nah, jika kita arahkan ke pengorganisasian, maka arti proses pengorganisasian adalah suatu proses agar suatu tujuan dapat tercapai. Jadi, pengorganisasian adalah kegiatan untuk mencapai tujuan oleh sekelompok orang, dilakukan untuk membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara mereka. Ditentukan siapa saja yang menjadi pemimpin dan siapa yang dipimpin, serta saling berintegrasi secara aktif. Organisasi ialah suatu usaha antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Ada 2 aspek utama proses penyusunan struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien adalah yang pertama, departementalis, yaitu merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis dan saling berhubungan dapat bekerja sama. Yang kedua, pembagian kerja adalah rincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Istilah pengorganisasian mempunyai berbagai macam pengertian yang dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya, keuangan, psikis, bahan baku, tenaga organisasi. Bagaimana organisasi dapat mengelompokkan kegiatan-kegiatan di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok, hubungan-hubungan antar fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para karyawan, dan cara para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut. Pelaksanaan proses organisasi yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuan
yang tercermin pada struktur organisasi yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, yaitu pembagian kerja, rantai perintah, saluran komunikasi, penggunaan komite, dan lain sebagainya. Struktur organisasi itu apa? Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme formal pengelolaan organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, pembagian tugas, dan lain sebagainya. Struktur ini mengandung unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, dan sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran ukuran satuan kerja. Faktor-faktor utama menentukan rancangan struktur organisasi ada 4. Yang pertama dari strategi organisasi, kemudian teknologi yang digunakan, kemudian anggota-anggota yang terlibat dalam organisasi, dan ukuran organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari spesialisasi kegiatan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, dan sentralisasi pembuatan keputusan yang menunjukkan jumlah karyawan dalam satu kelompok kerja. Bahkan organisasi formal menggambarkan 5 aspek utama, yaitu struktur organisasi sebagai berikut: pembagian kerja, manajer dan bawahan, tipe pekerja yang dilaksanakan, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan tingkat manajemen. Bentuk-bentuk organisasi ada banyak sekali. Menurut Henry G. Hodges ada 4 bentuk bagan organisasi. Yang pertama piramid, yang kedua vertikal, yang ketiga horizontal, dan yang terakhir adalah lingkaran. Bentuk organisasi proyek atau matriks adalah tipe departementalis atau campuran yang tersusun dari satu atau lebih tipe-tipe departemen lainnya. Struktur proyek dan matriks dimaksud untuk mengkombinasikan kebaikan-kebaikan kedua tipe desain fungsional dan divisional dengan menghindarkan kekurangan-kekurangannya. Piramid tradisional, di mana perintah dipersatukan pada tingkat yang paling atas. Jadi satu perintah memiliki untuk beberapa cabang ya di bawah satu perintah tersebut. Oke, langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai. Ini adalah cara yang lazim. Beberapa orang memiliki niat dan maksud yang sama mengadakan perhitungan atau rapat dan saling argumen mencari kesepakatan akan tujuan yang akan mereka capai bersama. Yang kedua, menyusun rencana kebijakan. Sebentar. Tes. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah untuk mengorganisasi ada 6 ya. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai. Ini penting karena sebelum kita membuat rencana pastinya harus ada tujuan. Apa yang ingin dicapai suatu organisasi. Di dalam tujuan ada tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, semua tujuan itu harus diakomodir di dalam pengorganisasian. Yang kedua, menyusun rencana dan kebijakan yang akan berpengaruh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, ya tentunya membuat rencana ya, seperti minggu-minggu yang sudah berlalu, dari tujuan kita membuat rencana. Kemudian menentukan kegiatan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan
tersebut, misal kegiatan misal kegiatan misal Anda di promosi ya, promosi mobil contohnya. Nah, Anda perlu membuat kegiatan misal demo mobil atau ada diskon tahunan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian menghitung dan mengklasifikasi kegiatan yang telah diinventariskan. Jadi dihitung mana yang paling mana yang paling penting dan mana yang paling tidak penting. Kemudian membentuk departemen untuk wadah kelompok kegiatan yang telah ditetapkan. Terakhir, menyusun struktur organisasi. Dalam menyusun struktur organisasi perlu diperhatikan adanya berbagai bentuk struktur organisasi. Ada beberapa bentuk. Yang pertama bentuk garis. Jadi biasanya bentuk garis ini ada satu pemimpin dan diikuti beberapa pemimpin, dan pemimpin tersebut diikuti oleh beberapa pemimpin lainnya. Ini adalah bentuk garis. Kemudian ada yang kedua adalah garis dan staf. Artinya ada satu pemimpin dan ada satu pembantu pemimpin. Misal biasanya sekretaris atau bendahara ya. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk garis dan staf. Stafnya ini, staf pengembang, kemudian ada bendahara itu kan staf juga. Kemudian sekretaris itu juga staf. Kemudian ada bentuk fungsional. Bentuk fungsional ini biasanya ada di industri ya. Jadi ada direktur, di bawahnya ada manajer SDM, produksi, pemasaran, keuangan. Nah, pemisahannya ini berdasarkan fungsi. Misal ada rencana pengembangan sumber daya manusia, berarti dikelola oleh manajer SDM. Kemudian ada perluasan pemasaran, berarti dikelola oleh manajer pemasaran. Kemudian ada juga bentuk matriks. Bentuk matriks seperti ini, tapi ini jarang ada di lapangan ya, kecuali Anda berada di perusahaan yang based on project. Kuncinya di situ, based on project. Contoh misal di departemen human resource ya, SDM untuk project A, project B, matriksnya seperti ini. Jadi satu orang bisa berada di beberapa project, tapi tidak semua project, meskipun dia ada di satu departemen. Contoh marketing hanya ada di project A satu orang. Kemudian pertanyaannya, apakah ada marketing di project B? Jika kita lihat di sini tidak ada. Begitu. Struktur organisasi menurut peneliti diartikan sebagai pola hubungan komponen atau bagian suatu organisasi. Struktur merupakan sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas orang dan kelompok agar mencapai tujuan. Menurut peneliti, struktur itu sifatnya stabil, statis, dan berubah lambat dan memerlukan waktu untuk penyesuaian. Itu adalah struktur organisasi. Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan bawahan, kelompok komponen atau bagian tingkat manajemen, dan saluran komunikasi. Struktur itu juga yang menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi serta memperhatikan hubungan pelaporannya. Menurut peneliti tahun 1986, struktur organisasi dibangun oleh 5 unsur: spesialisasi aktivitas, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, dan ukuran unit kerja. Spesifikasi artinya mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dan kelompok di seluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit kerja atau departementalis. Koordinasi aktivitas adalah prosedur yang memadukan fungsi-fungsi dalam organisasi seperti fungsi primer dalam suatu badan usaha, pemasaran, produksi, dan penjualan merupakan fungsi garis secara langsung menyumbangkan pada pencapaian tujuan organisasi memerlukan koordinasi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian menyangkut penentuan pekerjaan, pembagian kerja, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi kegiatan, salah satu hasil dari proses untuk struktur organisasi yang merupakan prosedur formal manajemen organisasi. Struktur ini dibentuk sangat bergantung pada tujuan organisasi dan strategi yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan. Oke, terima kasih.